Hai Gemini, salam rahayu untuk kita semuanya. Kali ini saya reading energi solar eclipse 2023 yang terjadi tanggal 20 April 2023 pukul 11 menit 15 detik 15 waktu Indonesia bagian Barat. Saya menggunakan Vedic Astrology dan bacaan ini untuk Sun Gemini dan Moon Gemini. Solar eclipse, gerhana matahari, dengan posisi Moon 5 derajat, Sun 5 derajat di Aries, yaitu di house ke-11 Gemini, bersama dengan Uranus, Rahu, dan Merkuri. Artinya gerhana matahari juga turut membakar Merkuri, Uranus, dan Rahu. Posisi ketika gerhana, Venus berada di house ke-12 Gemini, Mars berada di ascendant Gemini, Jupiter berada di house ke-10, tetapi posisinya transit ke Aries. Akan bergabung bersama dengan Uranus, Rahu, Merkuri, Sun, dan Moon bersama di house ke-11 Gemini. Neptunus berada di house ke-10 Gemini, Saturnus di house ke-9. Gerhana terjadi di Aswini Naksatra. Rules dari Aswini adalah Ketu. Ketu berada di house ke-5 Gemini. Dan satu lagi, Pluto berada di house ke-8 Gemini. Oke. Jupiter dengan degree 29 derajat, Merkuri 21 derajat, Mars 18 derajat, Venus 16 derajat, Saturnus 10 derajat, Ketu dan Rahu 20 derajat, Uranus 24 derajat, Neptunus 15 derajat, dan Pluto 22 derajat. Energi yang dibawa oleh solar eclipse 2023 ini berfokus pada pandangan masa depan Gemini. Gemini akan mengungkapkan keinginan masa depannya, keinginan jangka panjangnya. Mungkin ada juga seseorang yang berada di dekat Gemini yang juga berkeinginan dan berpandangan sama dengan Gemini. Tetapi Gemini juga akan temukan pada periode ini siapa orang-orang yang tidak berpandangan sama, dan mungkin Gemini akan mengetahui bahwa orang ini tidak patut untuk dibawa Gemini ke masa depan. Pada titik ini, ada positif, ada negatif. Negatifnya, Gemini bisa saja menemukan bahwa pemenuhan ambisi hidup yang selama ini diperjuangkan telah gagal atau tidak berhasil untuk dicapai. Pada titik ini, mungkin Gemini akan menemukan kegagalannya, kerusakan dari mimpi dan pemenuhan mimpi. Di titik ini, Gemini juga bisa melihat keuntungan dan kerugian dari apa yang sudah diinvestasikan selama ini, baik itu uang, harta, energi, ataupun waktu. Positifnya, Gemini mungkin akan menemukan keuntungan, prestasi, asetnya, hartanya, akumulasi kekayaan ya, dan pemenuhan keinginan-keinginan dan impian yang berhasil dicapai. Maka di titik gerhana ini juga Gemini akan lebih jelas untuk melihat masa depannya. Dengan siapa Gemini menghabiskan masa depannya, kemudian Gemini juga akan jelas untuk melihat di mana nanti Gemini menghabiskan hari tuanya, apa aset yang sudah Gemini miliki selama ini dan untuk diinvestasikan ke masa depan lagi. Sebagian Gemini juga akan memiliki kekuatan, kemampuan, ataupun energi untuk memperjuangkan harta, uangnya, asetnya yang dikuasai oleh orang lain. Apapun keputusan Gemini yang sudah Gemini tetapkan di bulan Maret hingga April menjelang gerhana matahari, maka kedepannya inilah tujuan yang akan dijalani oleh Gemini. Jadi keputusan Gemini tidak bisa diganggu-gugat lagi, tidak bisa berubah lagi, meski dengan cara apapun. Merkuri yang retrograde satu hari setelah solar eclipse yaitu tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023 dan masih menetap di Aries, kemudian transit tanggal 5 Juni ke Taurus, sampai di Taurus tanggal 7 Juni 2023, maka ini adalah periode untuk pembahasan-pembahasan, menyelesaikan hal-hal yang perlu diselesaikan melalui komunikasi, negosiasi, atau mungkin ada dokumen-dokumen yang harus diselesaikan untuk pembelian properti atau penyelesaian kontrak atau melanjutkan kontrak.
Kalau di area pekerjaan, maka Gemini menerima penghargaan dari pimpinan. Ada juga sebagian Gemini yang akan mendapatkan promosi. Kalau di sebelumnya ada testing atau kalau periode ini ada testing atau wawancara, maka kemungkinan akan berhasil. Dan kalau ada sebagian Gemini yang merencanakan untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, sepertinya belum saatnya. Ini periodenya packing ya, Gemini, sampai nanti di bulan Juni ketika Merkuri masuk ke house ke-12 Gemini, inilah saatnya untuk membeli tiket perjalanan. Kemudian Jupiter akan masuk ke house ke-11 Gemini di tanggal 22 April 2023 dan akan menetap selama 1 tahun ke depan. Jupiter juga adalah salah satu energi yang akan dibakar oleh gerhana matahari. Dan gerhana matahari kali ini dipimpin oleh degree Jupiter yang cukup tinggi sebagai Karakas. Artinya tujuan Gemini adalah masa depan yang lebih bijak. Venus yang berada di house ke-12 Gemini pada saat gerhana, ini artinya Gemini harus melepaskan hal-hal yang masih disukai, melepaskan cinta, melepaskan orang tersayang, mungkin juga Gemini kehilangan seseorang yang disayangi pada periode ini. Tapi karena gerhana matahari terjadi di house ke-11 Gemini di area karma, maka Gemini harus menyadari bahwa cinta seseorang yang masih dicintai atau seseorang yang masih disayangi ini harus dilepas karena pembayaran karma. Trikona dari house ke-11 ini adalah house ketiga dan house ke-7. Ini juga adalah area yang terpengaruh pada gerhana matahari kali ini. House ketiga Gemini adalah Leo. Lord dari Leo adalah Sun. Rules dari house ketiga adalah Merkuri. Ya, terlihat sama-sama berada di house ke-11 Gemini. Kemudian house ke-7 Gemini adalah Sagittarius. Lord dari Sagittarius adalah Jupiter. Rules dari house ke-7 adalah Venus yang berada di house ke-12 Gemini. Rules dari house ke-12 adalah Saturnus yang berada di house ke-9 Gemini. Gemini mendapatkan pelajaran penting dalam kehidupan. Karena Mars berada di house ascendant Gemini, maka Gemini pasti sangat kuat untuk melewati situasi ini. Karena Mars berada di rules-nya sendiri. Mars memberikan Gemini kepercayaan diri, namun terkadang impulsif, berlebihan dalam bersikap, berlebihan dalam menanggapi permasalahan, terlalu mendramatisir ya. Selama Pluto di house ke-8 Gemini, maka Gemini harus tetap waspada terhadap kesehatan, apalagi nanti di bulan Mei 2023 sampai nanti di Oktober 2023, Pluto retrograde di Capricorn. Sekitar bulan Agustus sampai tanggal 1 Oktober 2023, Venus berada di house ke-2 Gemini, opposite ke house ke-8. Ini periode Gemini untuk medical check-up. Kalau di masa sebelumnya Gemini sudah terhubung dengan rumah sakit, dokter, maka ini periode Gemini mengunjungi kembali untuk sekedar check up ya, atau konsultasi ke dokter. Kesimpulannya, energi solar eclipse kali ini menyoroti lingkup sosial, asmara, relationship, pertemanan dari Gemini. Di sini Gemini menuai karma dan dharma dari hubungan asmara yang sudah terjadi dari pertemanan ataupun sosialnya. Kalau memang hubungan asmara yang dijalin di masa sebelumnya itu dampaknya keuntungan, maka Gemini akan melihat keuntungan dari hubungan asmara itu pada periode ini dan ke depannya. Kalau memang persahabatan, pertemanan, kekeluargaan, hubungan bersaudara, ataupun sosial yang dijalin Gemini di masa sebelumnya itu memiliki dampak positif keuntungan, maka Gemini akan bisa melihat keuntungannya pada periode ini dan ke depannya. Sebaliknya juga, kalau memang apapun yang dijalin Gemini di masa sebelumnya terkait yang saya sebutkan tadi, dampaknya adalah kerugian, maka Gemini juga akan melihat kerugiannya pada periode ini. Energi solar eclipse menerangi, memperjelas, dan juga mengungkapkan
Maka Gemini harus bisa melihat secara realistis apapun yang terungkap pada periode ini. Dampak dari Mars yang berada di ascendant Gemini, Gemini mungkin akan menyalahkan beberapa pihak karena Mars ini bisa membakar emosional Gemini. Tapi bacaan ini menggiring Gemini untuk melihat kenyataan bahwa emosi tidak berguna. Gemini lebih baik bercermin diri dan melihat bahwa ini adalah karma juga yang Gemini memang ciptakan di masa sebelumnya. Jadi menerima dan melepas adalah cara Gemini untuk menyelesaikan karma situasi ini. Apalagi oposit dari gerhana matahari ini ada Ketu yang juga berada di house kelima Gemini. Ketu ini adalah pemutusan. Beberapa pertemanan, relationship, sosial, persahabatan, atau bahkan hubungan kakak beradik bisa terputus pada periode ini karena fakta-fakta yang terungkap. Dan yang terputus kemungkinan akan jangka waktu sangat lama untuk bisa kembali terkoneksi lagi atau bahkan tidak terkoneksi sama sekali. So Gemini, manusia diberikan pilihan di dalam kehidupannya. Kalau memang ada yang harus diputuskan, maka putuskanlah hal-hal yang toksik. Dan tetap pertahankan hubungan koneksi yang sehat. Karena Gemini sudah melihat siapa yang benar-benar sayang dengan Gemini. Oke Gemini, saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bacaan ini membantu dan bermanfaat. Nantikan untuk video selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share video ini ke teman-teman kamu, ke media sosial kamu. Siapa tahu bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Thank you for watching. Bye-bye Gemini.